Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari dan memahami tentang mading. Simak baik-baik video ini agar nantinya kalian dapat membuat majalah dinding. Mading, yang merupakan singkatan dari majalah dinding, adalah salah satu media komunikasi yang ditempel di dinding, khususnya dinding sekolah. Informasi yang tertera dalam mading biasanya berupa artikel, rubrik, naskah, puisi, pantun, gambar, dan hal-hal yang berbau kreativitas lainnya. Meskipun terlihat beragam, namun berikut adalah beberapa fungsi mading yang perlu diketahui. Satu, edisi yang biasa sebagai sarana informasi. Dapat digunakan untuk media hiburan, mampu menjaga kekeluargaan dari anggota kelompok tertentu, meningkatkan kreativitas pembaca maupun penulis, menciptakan kemampuan berpikir kritis pada siswa terhadap masalah yang ditemukan, khususnya terkait masalah proses pembelajaran di sekolah, meningkatkan wawasan terkait kondisi sekolah yang dapat berguna bagi siswa baru, menumbuhkan kebiasaan membaca di kalangan siswa dan warga sekolah lainnya. Pada saat akan membuat mading, hal yang pertama perlu diperhatikan sebelum membuat bagian isi adalah tema yang akan digunakan. Penentuan tema mading biasanya berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat, riset, ataupun berselancar di internet. Setelah berhasil menemukan tema yang dirasa cocok, maka selanjutnya bisa masuk ke tahap perancangan mading agar menarik untuk dibaca. Secara umum, isi dari sebuah mading memuat hal-hal di bawah ini. Logo. Logo yang dimaksud adalah logo sekolah ataupun logo OSIS. Hal ini bertujuan untuk memberikan identitas pada mading. Judul. Judul mading dapat dibuat dengan nama unik atau menggunakan nama sekolah. Usahakan untuk membuat judul yang mampu menarik perhatian warga sekolah lain, namun tetap pada batasan hal sopan dan positif. Edisi. Edisi dapat diisi dengan menuliskan tema mading atau diisi sesuai dengan bulan di mana mading dibuat. Misalnya edisi Maret, edisi April, edisi Hari Kartini, edisi Tahun Ajaran Baru, dan lain sebagainya. Salam redaksi. Rubrik ini merupakan sapaan dari penyusun mading kepada pembaca. Selain sapaan, rubrik salam redaksi juga bisa memuat ajakan membaca bagi para warga sekolah. Susunan redaksi. Setelah rubrik salam redaksi, selanjutnya bisa disisipkan juga susunan redaksi dari tim pembuat mading. Berita utama. Rubrik berita utama berisi terkait topik atau informasi yang sedang hangat diperbincangkan di lingkungan sekolah. Misalnya saja terdapat siswa yang mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade Fisika pada tingkat nasional. Artikel. Rubrik ini berisi tentang artikel atau esai pendek dengan tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Opini. Rubrik opini sangat cocok dilakukan untuk melatih keterampilan bertanya. Biasanya, akan ada wawancara sederhana kepada beberapa warga sekolah terkait topik tertentu. Setelahnya, hasil wawancara akan diletakkan pada rubrik ini. Pojok mading. Rubrik pojok mading berisikan komentar atau pendapat dari anggota penyusun mading terkait isi dari mading yang telah dibuat. Tambahan, jika mading menyisakan ruang kosong, maka bisa juga untuk menambahkan rubrik baru agar menarik lebih banyak pembaca. Misalnya seperti komik, puisi, pantun, ilustrasi, humor, atau tips dan trik. Hiasan. Menghias mading merupakan bagian yang tidak boleh terlupakan agar mading terlihat menarik. Desain yang atraktif dapat membuat pembaca penasaran, bahkan dari kejauhan. Beberapa contoh hiasan unik yang bisa digunakan adalah biji-bijian,
manik-manik, kain perca, kertas koran, kain flanel, dan lain-lain. Demikian seputar pengetahuan mading. Diharapkan setelah kalian memahami, kalian dapat membuat majalah dinding di kelas.